yang follow Instagram aku pasti tahu aku tuh suka banget sama seri skincare baru dari Avoskin yang Your Skin Bay itu. Jadi Avoskin nggak tanggung-tanggung, mereka keluarin 5 serum dan 3 toner dengan kandungan aktif yang berbeda-beda yang sesuai dengan masalah kulit masing-masing. Varian serumnya ada niacinamide, salicylic acid, marine collagen, hyaluronic acid, dan alpha-arbutin. Lalu untuk tonernya ada niacinamide, salicylic acid, dan marine collagen. Selain itu, ingredients di produk ini juga clean dan minimal gitu. Aku bakal cantumin ingredient listnya. Kalian bisa lihat kayak nggak ada kandungan yang kurang penting atau nggak perlu. Yang intinya aku suka sama konsep Your Skin Bay ini. Selain review produk, video ini juga lebih kayak perkenalan, kayak panduan untuk kalian yang masih bingung pengen pakai varian apa, kayak ini apa sih arti namanya, kayak gue mesti pakai yang varian mana, atau kayak gue mesti pakai toner atau serum, ya pokoknya yang masih bingung tentang Your Skin Bay Avoskin ini. Semoga video ini membantu. Saran aku dalam pilih variannya, fokus ke masalah utama kulit kalian, jangan ke jenis kulit. Aku bakal list fokus untuk masing-masing varian. Niacinamide untuk mencerahkan, oil control dan yang punya masalah pori-pori besar. Salicylic acid untuk jerawat, komedo, dan masalah utama kulit berminyak kayak minyak berlebih yang untuk oil control. Alpha-arbutin untuk mencerahkan dan bekas jerawat ya kayak hiperpigmentasi. Hyaluron untuk melembabkan dan mengunci air di kulit. Kolagen untuk anti-aging, bekas jerawat, dan scars kayak meratakan tekstur wajah. Contohnya aku, masalah utama kulit aku itu komedo. Aku tuh gak mau banget komedoan, kayak banyak komedo hitam di hidung, lalu kayak komedo putih di dagu, lalu juga ada beberapa jerawat, aku acne prone. Dan ya, aku kan kombinasi berminyak di sini, kombinasi berminyak, normal kering. Jadi makanya aku pilih yang varian salicylic acid untuk masalah komedo, jerawat, dan berminyak tadi. Jadi kalau misalnya kalian ada masalah di bekas jerawat, pakai yang alpha-arbutin, atau kalau pengen anti-aging, pakai yang kolagen. Sesuaikan dengan masalah utama kulit kalian, masalah yang ingin diatasi. Patokannya itu adalah masalah kulit, jangan fokus ke jenisnya. Buat yang nonton video Best Skincare 2020, aku pasti tahu aku cinta banget sama serum satu ini. Ini tuh beneran bagus banget buat ngurangin komedo putih di dagu. Aku bakal cantumin fotonya, jadi kayak dalam waktu yang relatif singkat, ini bantu mengurangi banget. Selain ada BHA 2%, serum ini juga ada zinc untuk bantu mengontrol produksi sebum. Kalau untuk jerawat sih, efeknya itu nggak secepat yang komedo. Ini tuh bikin jerawat aku naik semua, jadi kayak jerawat yang kecil, jerawat yang mendel, itu naik ke permukaan ya, purging. Jadi kesannya tuh kayak jerawat aku tambah banyak, padahal ya itu emang keangkat aja. Purging itu beda dengan breakout ya, beda kan. Ini tuh ada efek untuk komedo putih, tapi kalau untuk komedo hitam itu rada susah karena komedo hitam itu kan kayak udah mendem, mesti diekstrasi untuk dihilangkan. Nah, serum ini tuh cara kerjanya itu melunakkan komedo aku, jadi lebih gampang diangkat. Intinya hasil signifikan serum ini tuh ada di komedo putih dan juga oil control. Tekstur serum ini tuh kental dan jujur saat mau habis rada susah buat diambil produknya. Jadi kayak gel gitu, mudah di blend, cepat meresap, sedikit lengket dan gak bikin kering. Plus serum ini tuh nggak ada sensasi cekat-cekit atau perih. Soalnya kan kalau kita pakai produk yang ada AHA atau BHA, biasanya suka ada sensasi cekat-cekit tingling gitu ya, kayak misalnya Avoskin Refining Serum atau kayak The Ordinary Peeling Solution, pasti ada kayak cekat-cekit perihnya. Nah, serum ini tuh nggak ada sama sekali. Aku pernah pakai pas kayak ada kemerahan di sekitar hidung gitu. Ini tuh nggak bikin perih sama sekali. Aku pakai serum ini tiap hari, 2 kali sehari, dan ya oke-oke aja, aku nggak ada masalah. Formulasinya itu cukup mild karena ya tadi gak ada tingling atau cekat-cekit, jadi aku asumsikan cukup mild. Jadi bisa untuk kalian yang masih remaja, yang juga mau mengatasi masalah kayak aku, kayak komedo, jerawat, you know, kayak remaja 15 tahunan. Tapi kalau misalnya kalian masih kayak takut, kayak masih ragu-ragu karena BHA 2% itu kesannya kayak menyeramkan, karena BHA 2% itu tergolong cukup tinggi, kalian bisa coba tonernya dulu. Jadi ini tonernya yang salicylic acid juga, ini tuh 1% dan ada kandungan zinc dan tea tree water. Kebalikan dari serumnya, justru tonernya ini tuh lebih ngefek ke jerawat. Jadi kayak jerawat aku lebih cepat naiknya, karena serum itu rada lama buat jerawat. Nah itu kayak lebih cepat menurut aku untuk jerawat, ya purging juga, tapi lebih cepat aku udah bilang. Tapi kalau untuk komedo ini kayak
kurang sih menurut aku. Untuk komedo ini kurang signifikan hasilnya. Komedo putih ya, kalau komedo hitam sih sama-sama itu dilunakin. Kontrolnya cukup bagus karena masih ada kandungan zinc dan tea tree water. Lalu ini gak ada sensasi cekak-cekit, gak ada perihnya juga. Jadi mungkin kalau kalian masih pemula yang kayak masih pengen coba-coba kandungan aktif BHA ini, mungkin start dari tonernya dulu yang persentasenya lebih rendah. Aku juga coba pakai ini tiap hari 2 kali sehari dan gak ada masalah. Tapi kalau kalian tanya aku bagusan toner atau serumnya, aku lebih suka serumnya karena lebih ngefek untuk komedo putih. Jarang ada produk yang beneran bisa ilangin komedo putih, soalnya kalau untuk jerawat kan banyak produk yang bagus untuk jerawat. Jadi mesti pakai toner dan serumnya berbarengan ya. Aku pribadi kurang rekomendasiin kalian pakai keduanya ini berbarengan tiap hari 2 kali sehari, karena aku udah coba tes dan jadinya kulit aku malah kayak iritasi, kayak jadi gampang kemerahan dan jadi kayak lebih sensitif buat cobain produk. Ya jelas aja itu over karena ini toner 1% dan BHA 2%. Gua pakai 2 kali sehari tiap hari, kan itu rada goblok juga sebenarnya. Untuk ngakalinnya sih aku pakai ini tiap hari 2 kali sehari. Lalu serumnya itu 2-3 kali seminggu di daerah tertentu kayak dagu, hidung gitu. Kalian bisa pakai serum ini tiap hari dan bisa pakai tonernya tiap hari, tapi jangan di ini berbarengan. Saran aku, daripada kalian pakai satu seri yang sama, lebih baik kalian mix ingredients untuk hasil yang lebih maksimal. Apa itu mix ingredients, Mary? Oke, jadi mixing ingredients itu ya sesuai namanya, kalian kayak mix 2 ingredients atau lebih, tapi 2 aja udah cukup sih. Contohnya, aku kan ada masalah di jerawat dan komedo, tapi aku juga pengen mencerahkan wajah aku yang kusam, makanya aku bakal mix toner niacinamide ini untuk mencerahkan dan juga salicylic acid serum ini untuk komedo dan jerawat. Lalu nanti bakal ada pertanyaan apa aja kandungan yang boleh di mix. Sebenarnya untuk mixing ini tuh nggak ada aturan yang pasti. Kalian bisa combine niacinamide dengan kolagen, niacinamide dengan hyaluronic acid, yada. Sebenarnya mixing ingredients itu menyenangkan, kayak cukup fun selama kalian tahu kapasitas kulit kalian, karena nggak semua kulit itu bisa tahan dengan active ingredients yang tinggi. Contohnya, jadi kan toner ini tuh ada 7% niacinamide dan ada kulit yang kurang cocok dengan ini 10% niacinamide atau kayak di atas 5% niacinamide-nya. Tapi oke kalau misalnya pakai niacinamide 2%, 3% gitu. Semakin tinggi ingredients gak menjamin makin tinggi efektivitasnya. Justru setahu aku ada beberapa studi yang mengatakan niacinamide itu lebih efektif di persentase 2-4%. Intinya sih jangan langsung maruk karena lihat persentasenya yang tinggi, karena belum tentu itu cocok di kulit kalian. Ya aku udah bilang tadi, coba dari yang persentasenya rendah dulu. Selain masalah itu, ada juga resiko over exfoliating, kayak ini kalian pakai toner dan serumnya secara bersamaan tiap hari, itu bisa over exfoliating, kulit kalian bisa jadi iritasi dan lebih sensitif. Jadi ya itu aja sih yang perlu diperhatikan dalam mixing ingredients. Kuncinya itu adalah kenali kapasitas dan kebutuhan kulit kalian. Jangan langsung kayak rakus bablas pakai semuanya. Udah banyak banget informasi di internet tentang kandungan yang boleh dicampur atau enggak, ya kalian search aja sendiri. Intinya kalau misalnya kulit kalian belum terbiasa dengan kandungan aktif, jangan start dari yang persentasenya tinggi dulu, dan juga jangan sampai over exfoliating, jangan maruk lah intinya. So ya, jadi itu dia untuk video aku hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua yang masih bingung tentang ingredients di Avoskin Your Skin Bay ini. Komen kalian paling tertarik pengen cobain varian yang mana. And ya, sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Dadah!